Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendro Julianto di Kawakiwi Channel. Di kesempatan hari ini saya mau berbagi keluhan ya tentang BPJS Kesehatan. Karena saya di lapangan banyak menemukan kendala-kendala sebagai relawan kemanusiaan atau aktivis kemanusiaan tentang terkait BPJS Kesehatan. Sebetulnya ini untuk pemerintah dan juga untuk direktur BPJS. BPJS itu harusnya menjadi penyelenggara jaminan kesehatan nasional gitu kan, yang dimana seperti diamanatkan undang-undang mendapat kehidupan yang layak dan kesehatan yang layak, dan juga memelihara fakir miskin. Nah, jadi banyak kendala. Saya pernah bilang, sekarang itu ada masyarakat miskin, ada masyarakat tidak mampu. Masyarakat miskin jelas rumah tanah, rumah bilik beralaskan tanah. Tapi masyarakat tidak mampu masih banyak, seperti korban PHK, pedagang penjual warung-warung kecil, pedagang emak-emak penjual sayur yang digendong gitu kan, tukang sorabi dan lain-lain, itu masuk kategori tidak mampu. Nah, sekarang kalau misalkan masyarakat bukan penerima upah atau bukan pekerja yang bekerja di suatu perusahaan swasta ataupun negeri, mereka sudah tidak punya BPJS gitu kan. Berarti harus daftar BPJS Mandiri. Nah, daftar BPJS Mandiri kelas 3 misalkan, mereka harus menanggung beban setiap bulannya menyetorkan tanpa jarang lah dipergunakan kalau masyarakat tidak mampu itu. Kadang sakit beli obat warung gitu kan. Nah, di saat ekonomi saat ini semakin sulit, masyarakat itu sudah kesulitan untuk membayar BPJS, sehingga terlupakanlah kewajibannya untuk membayar iuran setiap bulannya sebagai peserta BPJS Mandiri. Nah, di saat terlupakan seperti itu, mereka tidak tahu bahwa BPJS itu akan menjadi tunggakan. Nah, di sini yang akan saya kritisi tentang tunggakan dan juga denda yang timbul akibat ketidaktahuan masyarakat. Sepertinya masyarakat ini seperti di-prank oleh pihak BPJS. Harusnya pihak BPJS itu di saat ada peserta BPJS yang telat untuk membayarkan di bulan pertama, harusnya sudah ada peringatan ataupun informasi dari pihak BPJS supaya tidak menjadi tunggakan. Nah, di sini kan negara fungsinya untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat tidak mampu atau fakir miskin yang dipelihara oleh negara gitu. Harusnya bisa membantu hal-hal seperti itu. Saya sering menemukan kendala masyarakat yang tidak mampu mau berobat, kalau pakai umum uang tidak ada untuk nominal jutaan rupiah. Nah, kalau mengaktifkan BPJS itu kalau nunggaknya udah 2 tahun lebih, itu bisa sekitar 3 juta. Itu hanya tunggakan, belum lagi nanti keluar denda, bisa jadi sampai 4 juta sampai 5 juta. Itu akan memberatkan untuk proses pengobatan pasien yang tidak mampu gitu kan. Nah, kenapa saya bilang di prank? Karena ketidaktahuan si peserta ini, kalau tidak dibayarkan akan menjadi tunggakan gitu. Jadi masukan saya untuk pihak BPJS, tolonglah ada pemberitahuan ketika si peserta sudah nunggak 1 bulan 2 bulan, baik itu ada petugasnya yang memberitahu via WA ataupun sosial medianya gitu kan, atau telepon, SMS, itu supaya tidak menjadi polemik di kemudian hari ketika si pasien ingin mempergunakan BPJS-nya gitu. Jadi kasihan lah sekarang masyarakat tidak mampu mau berobat, biaya umum mahal, BPJS-nya nggak aktif, mau diaktifkan harus bayar tunggakan yang lumayan besar gitu. Jadi ini juga PR untuk pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi. Dan juga kadang saya sering bilang birokrasi itu mempermudah bukan mempersulit kan gitu. Berikanlah kedudukan yang spesial untuk masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu terkait jaminan kesehatannya gitu. Jadi harus ada regulasi-regulasi yang memang tidak seperti jebakan Batman gitu. Ini kan di zaman ekonomi serba sulit, banyak pasien yang ingin berobat, BPJS-nya tidak aktif, terkendala biaya.
mau seperti apa solusinya gitu. Jadi BPJS juga jangan hanya menerima iuran, tapi juga harus mencari solusi terkait hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi ada tunggakan, bagaimana solusinya? Apakah nanti misalkan si pasien tidak mampu ini, keluarga tidak mampu ini bisa membayar setengahnya untuk kebijakan atau kebijaksanaan, ataukah seperti apa gitu. Jangan dipatok karena ketidaktahuan, tahu-tahu dicek tunggakannya ada 5 juta harus dibayarkan semuanya. Itu kan sangat tidak adil untuk amanat undang-undang yang mendapat kesehatan yang layak bagi masyarakat Indonesia gitu kan. Mungkin itu PR-nya. Jadi ini sering saya temukan, bukan satu kali dua kali, ini mungkin momok yang paling menakutkan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang dulunya pernah menjadi peserta BPJS Mandiri tapi nunggak, sehingga mereka takut untuk berobat gitu. Baik, semoga video kali ini didengar oleh pemerintah atau Direktur BPJS Kesehatan supaya ada solusi terkait tentang tunggakan-tunggakan pasien atau warga tidak mampu. Terima kasih, cukup sampai di sini, dan bila mana ada kritikan, saran, silakan tulis di kolom komentar. Terus dukung channel saya ini dengan cara ketik like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Tetap dukung supaya berkembang, karena ini kita masih sebagai YouTuber pemula. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kawakiwi Channel.